Asti melangkah gontai dengan sepucuk surat di tangannya. Batinnya menggerutu berkali-kali akibat kabar yang baru saja ia dapat bahwa Damar, kekasihnya, lagi-lagi bulan ini belum bisa pulang kampung. Damar memang sudah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan. Biasanya, Damar selalu pulang setiap 3 bulan sekali. Namun, sudah 6 bulan terakhir, Damar tidak bisa mengambil cuti karena perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar-besaran. Asti sudah menjalin kasih dengan Damar selama 7 tahun. Mereka berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Karena kuatnya cinta mereka pun mampu bertahan hingga saat itu. Bahkan meskipun 3 tahun terakhir harus menjalani hubungan jarak jauh. Tak berapa lama, Asti pun sampai di rumahnya yang masih bergaya joglo khas Jawa Tengah. Asti memang cucu mantan kepala desa. Keluarganya cukup berada dan terpandang. Sedangkan Damar merupakan anak tunggal dari seorang pedagang sukses di desa Asti. Hubungan keduanya memang sudah saling direstui oleh kedua belah pihak keluarga besar. Hanya saja, mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk menikahkan Asti dan Damar. Karena keluarga Asti masih menganut kepercayaan weton dan hitungan Jawa. Malam harinya, Asti berniat untuk tidur. Dia menatap rapat gorden kain yang ada di jendela kayu kamarnya. Jendela tersebut menghadap langsung ke arah kebun samping kiri rumah yang hanya ditumbuhi pohon pisang. Asti berusaha memejamkan matanya, namun pikirannya terus-menerus membayangkan Damar. Sebenarnya sudah beberapa minggu terakhir, Asti merasa gelisah dan takut. Percayaannya kepada Damar seakan mulai goyah. Ada yang berbeda dari Damar akhir-akhir ini. Biasanya, Damar selalu mengirim Asti surat setiap seminggu sekali. Namun sudah 2 bulan terakhir, Damar hanya mengirim 2 pucuk surat saja. Dan anehnya, tulisan Damar seolah-olah berubah. Huruf-hurufnya Asti hafal. Itu bukan tulisan Damar. Lebih seperti tulisan seorang perempuan. Karena hurufnya rapi dan kalimatnya tersusun dengan baik. Hal tersebut benar-benar mengganggu Asti. Asti takut Damar sebenarnya berselingkuh di sana. Namun lagi-lagi, itu hanyalah dugaan Asti yang sama sekali tidak mampu ia buktikan. Keesokan harinya, Asti membantu orang tuanya menyapu halaman rumahnya yang luas. Di halaman tersebut masih ditumbuhi banyak pepohonan besar yang asri dan teduh. Ada sawo, rambutan, dan pohon mangga. Jika masa berbuah tiba, biasanya anak-anak desa berkumpul di halaman rumahnya untuk beramai-ramai memetik buahnya. Keluarga besar Asti memang masih menganut kepercayaan kejawen. Meskipun mereka beragama Islam, mereka pun melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Namun mereka tidak meninggalkan adat istiadat yang berlaku di tanah kelahiran mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Pujo, Mbah Kakung Asti selalu menyiapkan sesajen berupa bunga-bungaan, air putih, kopi, teh tawar, kemenyan, dan pisang rebus. Katanya, itu untuk menghormati arwah-arwah nenek moyang keluarga mereka. Mbah Pujo sendiri memiliki beragam jenis keris. Dari yang berukuran besar, sampai yang paling kecil yang ukurannya hanya sebesar jempol tangan orang dewasa. Setiap datang bulan purnama, Mbah Pujo selalu mencuci keris-keris miliknya yang telah ada turun-temurun. Dan bukan hal yang mengejutkan lagi, jika rumah Asti yang masih bergaya joglo asli belum dipugar sama sekali, pasti banyak sosok penunggunya.
Kata Mbak Pujo, sebelum rumah mereka dibangun, ada beberapa kendi-kendi kecil yang ditanam di dalam pondasi rumah. Kendi-kendi tersebut berisi jin-jin yang telah terikat janji dengan sesepuh keluarga Asti. Dan jin-jin itu yang akan selalu menjaga serta menunggui rumah tersebut sampai kapanpun, selama bangunan rumah masih asli dan belum direnovasi. Di dalam rumah Asti juga terdapat satu kamar khusus yang tidak pernah dibuka, lalu terkunci. Namun pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar gaduh dari dalam kamar tersebut. Karena rumah tersebut masih menggunakan kayu dan tripleks, ada satu bagian pagar yang bolong. Asti pernah satu kali mengintip lewat lubang tersebut, dan yang dia lihat adalah merah darah. Asti tidak paham apa yang sebenarnya ada di dalam kamar itu. Menurut Mbak Pujo, kamar itu adalah bekas kamar Mbah Buyut Asti. Namun mengapa ketika Asti mengintip ke dalamnya, yang ia lihat hanya warna merah? Sudah jelas, latar belakang keluarga Asti dengan kekentalan adatnya dan keberagaman kliniknya. Asti juga terbiasa melihat Mbak Pujo memandikan jenglot-jenglot peliharaannya. Salah satunya adalah boneka kecil laki-laki yang memiliki rambut panjang dan tanpa busana sama sekali. Asti menyaksikan sendiri bahwa ekspresi boneka tersebut selalu berubah-ubah. Terkadang ia nampak tersenyum, namun tidak jarang ia nampak muram, bahkan ekspresi marah dan kesal. Maka bukan hal luar biasa lagi bagi Asti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang tak terlihat. Pada suatu sore, datanglah sepucuk surat yang diantar oleh tukang pos langganan Asti. Di amplop tersebut tertulis, "Teruntuk Asti." Hati Asti berbunga mengetahui kekasihnya mengirim surat. Tak sabar, Asti membuka surat tersebut dengan tergesa. Namun ekspresi Asti berubah drastis. Bahkan sejak ia membaca kalimat pertama dalam surat tersebut. "Asti, aku meminta kelapangan hatimu untuk memaafkan aku. Aku menghamili seorang perempuan, anak rekan kerjaku." Seketika, hati Asti bagaikan disambar petir. Perasaannya hancur berkeping. Tangis tak lagi mampu ia bendung. Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut hanya mampu menenangkan Asti dan menghiburnya. Sedangkan Mbak Pujo marah besar atas perlakuan Damar yang tidak memiliki etika dan sopan santun. Berkali-kali Mbak Pujo naik pitam dan hendak menyambangi kediaman orang tua Damar dengan tujuan mengajak berkelahi. Namun, orang tua Damar tidak bisa disalahkan atas terjadinya petaka tersebut. Karena orang tua Damar pun hanya orang desa yang jarang-jarang juga bisa berkabar melalui surat dengan anak sematawayangnya itu. Meskipun berulang kali orang tua Damar meminta pengampunan sedalam-dalamnya kepada keluarga Asti, namun Mbak Pujo sepertinya menyimpan dendam kesumat kepada keluarga Damar. Lebih sebulan kemudian, Damar pulang dengan membawa perempuan asing yang perutnya telah terlihat membuncit. Hati Asti tersayat menyaksikan Damar pulang, karena dia pulang dengan menggandeng perempuan lain. Asti merasa perjuangannya 7 tahun sabar menanti, bersanding dengan kekasih impiannya itu, telah sirna begitu saja. Minggu depan, Damar akan melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang tengah hamil 5 bulan, yang Asti tahu bernama Rukmi. Zaman dulu, masih mudah menikahkan 2 mempelai, meskipun mempelai perempuan tengah mengandung. Dan bagi orang-orang sukses di desa, akan merasa malu jika mereka menikahkan anaknya tanpa membuat acara pesta pernikahan. Apalagi, orang tua Damar memang pedagang sukses.
dan Damar sendiri juga pekerja tambang yang mapan. Akhirnya mereka mengadakan pesta pernikahan besar-besaran 3 hari 3 malam. Bukan keluarga Damar tidak memikirkan perasaan Asti dan keluarga besarnya. Namun, hal itu memang adat yang perlu untuk dipatuhi. Asti terlewat depresi harus menanggung sakitnya pilu di hati. Ia bahkan sempat bertanya kepada Mbak Pujo bagaimana caranya Damar bisa kembali ke pelukannya. Asti rela melakukan apa saja demi mantan kekasihnya itu. Namun Mbak Pujo tentu menolak keras pertanyaan Asti. Ia tak rela cucu kesayangannya harus tunduk pada satu laki-laki yang sudah begitu jahat merusak kepercayaan Asti dan keluarga besarnya. Hingga pada suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Asti perlahan mengendap-endap mencoba masuk ke dalam kamar kosong di dalam rumahnya. Ia begitu penasaran dengan isi di dalamnya. Namun, dalam hatinya ia sangat ingin mencari pertolongan melalui jalur klinik. Tapi, sekeras tenaga Asti mencoba membuka pintu kamar tersebut. Pintu itu tidak goyah sedikit pun. Lagi-lagi Asti mengintip dari lubang kecil di pagar kamar itu. Dan yang ia lihat kala itu adalah sebuah dipan kayu berdebu dengan bantal berwarna putih yang telah usang. Di atas dipan tersebut duduk seorang wanita berjubah putih dengan rambut lurus panjang selantai. Asti tidak dapat melihat wajahnya karena wanita itu duduk membelakangi Asti. Jantung Asti terpacu kencang. Ada rasa takut dan penasaran yang sama-sama memuncak. Sampai tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Asti membuka matanya, yang ada dalam penglihatannya adalah kedua orang tuanya yang sedang menangis sesenggukan, dan Mbak Pujo yang tengah merapal sesuatu. Pandangan Asti saat itu begitu kabur. Asti sadar betul akan dirinya, namun seolah dia kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Asti meracau tidak karuan. Pujo, aku sudah pernah bilang ke kamu, sampai masanya tiba, kejadian yang dulu kamu lakukan ke aku akan menemui karma ke cucumu. Asti menggeram dengan suara perempuan parubaya yang terdengar sangat berat. Kalau kamu tidak keluar dari cucuku, tak sumpah kamu bakal selamanya tak kurung di dalam kamar itu. Bentak Mbak Pujo yang semakin tersulut emosi. Asti begitu ingin berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun tubuh Asti terasa begitu lemas dan lunglai. Bahkan pita suara Asti seakan terputus. Ia terus-menerus meracau tak jelas. Namun itu bukan suara Asti. Tubuh Asti telah dikuasai oleh demit manten. Seorang perempuan yang dahulu kala merupakan kekasih gelap Mbak Pujo. Namun cinta mereka akhirnya kandas karena Mbak Pujo memutuskan menikah dengan kekasihnya yang asli. Yang akhirnya menjadi Mbak Putri Asti. Yang saat itu sudah meninggal dunia 1 tahun lalu. Perempuan tersebut terus-menerus menuntut balas dendam atas perlakuan buruk Mbak Pujo kepadanya. Pasalnya, Mbak Pujo telah berjanji akan menjadikannya istri kedua. Namun, ia justru ingkar. Terpaksa, perempuan itu menggunakan segala macam cara untuk menaklukkan hati Mbak Pujo. Namun, tidak pernah berhasil, karena Mbak Pujo juga masih memiliki ajian yang cukup kuat. Yang ada, perempuan itu justru menderita sampai di ajalnya. Dan katanya arwahnya dikurung di dalam kamar kosong di rumah Asti. Asti tersadar dari kesurupannya. Ia muntah berkali-kali. Masih terbayang jelas lekuk tubuh perempuan yang ada di dalam kamar kosong. Membuatnya pusing dan mual. Mbak Pujo memberinya segelas air putih sebagai penawar. Kejadian itu tak lantas membuat Asti kapok. Ia justru kian penasaran tentang perempuan tersebut.
Ia bahkan berpikiran bahwa perempuan itu bisa menolong dirinya, setidaknya untuk mengobati luka hatinya. "Nak, kamu jangan sekali-kali dekati kamar itu ya. Jangan sampai kamu bisa melihat wajah perempuan itu. Kalau tidak, kamu bisa menyesal seumur hidupmu," ucap Mbak Pujo mengejutkan Asti yang tengah termenung di balai rumahnya. Asti hanya membisu. Rasa penasarannya kian memuncak, mengalahkan segala rasa takutnya. Malam harinya, entah bagaimana ia berlari di tengah-tengah kebun pisang. Ia tak tahu jalan keluar. Ia tersesat. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Keringat di dahinya mengucur deras. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada satupun manusia di sana. Sampai ia mendengar suara cekikikan dari arah yang entah Asti pun tak paham. Suara itu seakan terus-menerus mengejar Asti kemanapun Asti berlari. "Nak, saya tahu apa keinginanmu." "Siapa kamu?" teriak Asti. "Kamu mau Damar menderita? Aku bisa bantu kamu biar bisa bikin dia sengsara karena sudah menyakiti hatimu." Suaranya begitu parau dan berat. Sekelebat, Asti merasa ada sesuatu yang melintas cepat di belakangnya. Sosok itu seakan memutari tubuh Asti. Dia melayang-layang. Tidak salah lagi, dia adalah perempuan yang ada di kamar kosong. Sampai Asti merasakan ada yang menempuk pundaknya dengan tangan yang begitu dingin. Dan Asti terlonjak dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi tentang perempuan tadi. Tubuhnya dibasahi keringat. Ia menengok jam dinding menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Dia beranjak ke kamar mandi, berniat untuk membasuh wajahnya. Karena kamar mandi terletak di ujung belakang bagian rumah, maka mau tidak mau Asti harus melewati kamar kosong. Sekembalinya ia dari membasuh wajah, ia terhenti sejenak di depan pintu kamar kosong. Dia memasang telinganya. Terdengar suara gaduh dari dalam kamar tersebut. Batinnya bergejolak. Ia sangat ingin mengintip ke dalamnya. Dan benar, lagi-lagi Asti tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. Ia mendekatkan satu matanya ke lubang di pagar kamar tersebut. Saat itu, ia melihat perempuan itu sedang duduk di depan usang, menyisir rambutnya yang begitu panjang. Namun anehnya, kakinya ia pukul-pukulkan ke lantai. Dari sanalah suara gaduh itu muncul. Asti masih belum juga bisa melihat wajahnya, karena perempuan itu menutupi wajahnya dengan rambutnya. Sampai tiba-tiba perempuan tadi berhenti menyisir. Ia letakkan sisirnya di dipan dengan pelan. Perlahan ia menyibak rambutnya dengan kedua tangannya. Yang Asti baru sadari kala itu, kuku jarinya begitu panjang dan runcing. Perempuan itu sudah pasti menyadari kehadiran Asti. Di sana Asti melihat wajah perempuan yang begitu cantik dan anggun. Matanya agak sipit, bibirnya mungil, hidungnya mancung. Perempuan itu tersenyum ke arah Asti. Namun sepersekian detik kemudian, wajah perempuan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Mulutnya melebar, dengan gigi yang runcing, seperti gigi ikan pirana. Wajahnya dipenuhi borok dan darah. Dan yang paling Asti tidak bisa lupa adalah matanya. Matanya berwarna merah darah, yang berarti yang pernah dia lihat pertama kali saat ia mengintip dari lubang tersebut adalah mata Asti dan mata perempuan itu saling bertatap sangat-sangat dekat. Hanya terhalang triplex tipis. Asti berlari ketakutan ke kamar orang tuanya yang terletak agak jauh dari kamar kosong itu.
Orang tuanya kaget dengan kedatangan Asti yang ketakutan dan ngos-ngosan. "Kamu itu kenapa, Nak? Kok lari-larian? Terus kenapa tiba-tiba ke sini?" tanya Ibu Asti yang terkejut. Asti pun menceritakan hal yang baru saja ia alami. Orang tuanya makin kaget. Mereka buru-buru membawa Asti ke kamar Mbak Pujo. Kebetulan sekali Mbak Pujo belum tertidur. Ia masih mendendangkan lagu Jawa di kamarnya. "Bah, gawat bah, cucumu ini loh, ngeyel banget. Cucumu sudah melihat wajah perempuan itu," ucap ayah Asti dengan nada kesal. Raut wajah Mbak Pujo mendadak berubah kesal dan marah. Ia mendekatkan dirinya ke Asti. Namun Mbak Pujo hanya terdiam, tidak berkata apapun. "Tolong disiapkan bunga 7 rupa sama air kelapa cepat," bentak Mbak Pujo kepada orang tua Asti. Mbak Pujo masih terlihat kesal, sedangkan Asti hanya terdiam menunduk, merasa bersalah karena telah melanggar larangan mbahnya. Tidak berselang lama, Asti merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Kuku-kuku jari tangannya tiba-tiba menghitam. Kulit di wajahnya melepuh secara perlahan. Dan ia tidak mampu menahan bibirnya untuk tetap rapat. Ia terus-menerus membuka mulutnya dan air liurnya menetes. Asti lagi-lagi kehilangan kendali atas dirinya. Dan saat itu yang Asti lihat adalah perempuan itu sedang berada di gendongannya, menempel pada punggungnya. Asti tidak mampu melakukan apa-apa. Ia hanya berteriak memohon pertolongan Mbak Pujo. Mbak Pujo tidak terkejut dengan apa yang terjadi pada Asti. Seolah dia tahu hal tersebut memang akan terjadi. Asti benar-benar ingin muntah karena bau yang sangat menyengat dari borok di wajah perempuan itu. Asti berlarian ke sana kemari, berharap perempuan itu terlepas dari punggungnya. Singkat cerita, orang tua Asti datang dengan membawa ember berisi air kelapa dan bunga 7 rupa. Itu pun air kelapanya belum penuh 1 ember, karena mereka harus memetik dari pohonnya, kemudian membukanya satu persatu. Beruntung kala itu keluarga Asti memiliki banyak pembantu, sehingga mempercepat persiapan itu. Mbak Pujo memegangi lengan Asti. Telapak tangannya ia tempelkan di wajah Asti. Bibirnya tak henti merapal sesuatu. Asti meronta-ronta karena tangan Mbak Pujo terasa begitu panas di wajah Asti. Lalu samar terdengar suara perempuan parubaya. "Anak ini sekarang jadi milikku. Anak ini yang bakal menggantikan aku di kurungan kamar itu. Aku sudah bebas, Pujo," katanya sambil tertawa. Mbak Pujo diam saja. Ia tetap fokus merapal sesuatu. "Kamu tidak bisa ingkar janji, Pujo. Sesuai dengan sumpahmu, aku bakal tetap di kurunganmu sampai ada orang yang melihat rupaku. Tapi aku tidak bilang ke kamu kecuali keluargaku, anak keturunanku," jawab Mbak Pujo tenang. Perempuan itu mengamuk. Ia hendak mencabik-cabik wajah Asti menggunakan kukunya yang panjang. Namun Mbak Pujo berusaha menahannya sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbak Pujo terpental jauh, dan perempuan itu pun menghilang. Asti pingsan. Mbak Pujo memerintahkan untuk segera memandikan Asti menggunakan air kelapa dan bunga 7 rupa. Tubuh dan wajah Asti berangsur pulih seperti sedia kala. Malam itu, Asti selamat dari kutukan yang dibuat sendiri oleh mbahnya. Tanpa sadar bahwa Mbak Pujo sendiri juga yang telah melanggar kutukan yang ia buat. Ia terpaksa melakukan hal tersebut demi menyelamatkan cucunya. Pada dasarnya, Mbak Pujo harus mengikuti takdir yang telah ia buat sendiri. Seharusnya Asti telah mendapat hukuman atas kecerobohannya. Ia hanya menuruti hawa nafsunya sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan ia terima.
Keesokan harinya, matahari sudah cukup tinggi. Namun, tumben, Mbah Pujo belum keluar dari kamarnya. Padahal biasanya ia sudah berjalan-jalan di halaman rumah sejak pagi. Karena penasaran, Ayah Asti pun berinisiatif untuk membangunkan Mbah Pujo. Tapi, Mbah Pujo ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan di ranjang kamarnya. Terdapat banyak luka cabikan di wajahnya, seperti dicabik oleh binatang buas semacam singa atau macan. Keluarga Asti begitu terpukul atas kepergian Mbah Pujo yang begitu tragis. Asti baru mengetahui asal-muasal perempuan itu dari orang tuanya. Ia baru mengetahui bahwa arwah perempuan itu berhasil Mbah Pujo kunci di dalam salah satu kerisnya. Dan keris-keris itu tersusun rapi di dalam kamar kosong itu. Mbah Pujo mampu mengunci arwah seseorang karena perempuan itu pun meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Ia terkena bumerang atas tindakannya sendiri, menyalahkan ilmu hitam untuk memperdaya Mbah Pujo. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kutukan yang Mbah Pujo buat, bahwa perempuan itu akan selamanya terkurung di dalam keris itu, sampai ada orang lain yang berhasil melihat wajahnya. Hal itu dikarenakan wajahnya yang begitu buruk rupa. Jika ada yang melihat wajahnya, maka orang tersebut akan mati dan menggantikan arwah perempuan itu di dalam kurungan Mbah Pujo. Kematian Mbah Pujo yang tidak wajar membuat gosip tak sedap di seluruh penjuru desa. Sementara keluarga Asti hanya berusaha tuli atas semua kabar yang beredar. Namun, pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar suara batuk dan suara tangisan yang sangat mirip dengan suara Mbah Pujo dari dalam kamar kosong itu. Sedangkan ayahnya melanjutkan tradisi Mbah Pujo untuk membuat sajen di setiap malam Jumat Kliwon. Ayah Asti pula yang selalu mencuci keris-keris dan jenglot peninggalan Mbah Pujo itu.